खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari Mulakat dengan tim MTA Kanada. Selain itu, Huzur tercinta dengan murah hati memberikan kesempatan foto kepada delegasi dari Perancis. Kami mulai dengan Mulakat hari Minggu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan murah hati bertemu dengan anggota MTA International Canada Studios. Minggu lalu, staf dan relawan MTA International Canada Studios mendapatkan berkah mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para peserta telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad. Mulakat dimulai dengan doa. Setelah itu, anggota MTA berkesempatan menyampaikan beberapa presentasi. Kami sekarang telah membangun studio di seluruh Kanada, di Montreal, Toronto, Saskatoon, Calgary, dan Vancouver. Huzur tercinta, di MTA Canada Studios, kami memiliki 11 wakifin dan 2 staf penuh waktu. Pada tahun 2024, kami berhasil menyerahkan 157 produksi ke MTA Internasional, dan tahun ini target kami adalah mengirimkan 250 produksi program. Dengan karunia Allah dan bimbingan berberkat dari Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz, MTA Internasional Canada Studios memproduksi berbagai konten di 5 biro di seluruh negeri. Program kami mencakup berbagai genre dan bahasa serta program anak-anak dan remaja, Friday Sermons for Kids. Anda mengetahui bahwa dia mengatakan bahwa orang yang paling saya cintai di seluruh Arabia adalah Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konten pendidikan dan sekuler, The Experts, program berbasis keimanan termasuk Ashabi Ahmad, Hayati Jawedan, Common Grounds. Dalam Al-Quran Suci disebutkan, setiap kali menyebut Isa, putra Maryam atau Mesias, akan dikatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Virtues of Ahmad, Virtues the Ahmad. Program musiman dan gaya hidup kami termasuk Nashr Ramadan, The Final Word, All Fired Up, dan MTA Explore. Huzur, saya ingin menyampaikan secara singkat beberapa upaya oleh tim Lajnah. Dalam produksi, kami memiliki tim yang melayani berbagai bidang, penelitian dan penulisan naskah, pasca produksi, MTA News, rekrutmen, dan IT serta administrasi. Dan dalam hal anggota tim kami memiliki total 31 wanita yang bekerja di produksi, 20 anggota di Toronto, dan kemudian kami memiliki tim-tim lebih kecil yang bekerja di berbagai studio di Kanada. 13 dari wanita ini adalah Wakifateno. Dengan karunia Allah, kami telah mampu memproduksi berbagai produksi, 1 dalam bahasa Perancis, 1 dalam bahasa Urdu, 2 produksi bahasa Inggris, dan 2 produksi anak-anak dalam bahasa Inggris. Dan Huzur, dengan izin Huzur, saya ingin memutarkan video sangat singkat yang menyoroti beberapa upaya tim Lajnah kami. Dengan karunia Allah Ta'ala, tim produksi Lajnah MTA Kanada bekerja sepanjang tahun untuk menciptakan berbagai konten menarik yang dirancang untuk menginspirasi dan mendidik penonton Lajnah dan anak-anak kami. Kami akan belajar tentang Islam dan menjelajahi dunia dalam pesawat luar angkasa yang luar biasa. Selama mulakat, Huzur menasihatkan agar anggota Lajnah tidak diharuskan bekerja hingga larut malam, di mana mereka harus bepergian larut malam, sehingga membahayakan keselamatan mereka. Kami mengizinkan anggota Lajnah untuk bekerja di kantor Lajnah dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Mereka seharusnya bekerja di kantor lebih awal dan Anda harus memperhatikan keamanan mereka. Ketika malam tiba, anggota Lajnah harus berusaha untuk sampai di rumah pada jam 8 atau 9 malam.
Huzur, kebijakan yang kami ikuti sebelumnya adalah bahwa anggota lajnah diizinkan untuk bekerja di kantor hingga waktu maghrib, namun ada beberapa anggota lajnah yang kuliah di universitas atau yang bekerja, dan wanita-wanita seperti itu mengatakan bahwa karena mereka menyelesaikan tugas-tugas lain mereka pada waktu maghrib, mereka hanya memiliki waktu setelah itu di malam hari, dan mereka minta izin untuk bekerja di kantor selama beberapa jam. Karena kantor lajnah kami di Toronto berada di dalam lingkungan Tahir Hall, itu tidak masalah, tidak ada masalah selama mereka berada di dalam lingkungan Tahir Hall. Namun ketika mereka pulang ke rumah, Anda harus berhati-hati dan memastikan bahwa mereka tidak sampai tiba di rumah sekitar jam 10-11 malam atau tengah malam. Tetapkan agar mereka sampai di rumah sekitar pukul 9 atau 10 malam. Selama mulakat, penanggung jawab lajnah menyebutkan program-program yang mereka produksi termasuk program DIY. Program ketiga yang kami produksi adalah tentang proyek Do It Yourself yang dapat dilakukan wanita di rumah mereka. Ini tidak hanya mencakup kerajinan tangan, melainkan jika ada barang rumah tangga lama, kami menjelaskan bagaimana barang tersebut dapat digunakan kembali dengan mengecat atau dengan cara lain. Orang-orang Jepang memproduksi program-program semacam ini di mana mereka terkadang menunjukkan bagaimana limbah barang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Mereka memproduksi program-program seperti itu, jadi cobalah dan teliti untuk melihat apakah ada praktik serupa yang diadopsi di Kanada, atau apakah orang hanya membeli barang dan membuangnya atau memberikannya ke badan amal di Afrika jika mereka mampu. Ketika orang Jepang memberikan berbagai barang ke badan amal, mereka mendaur ulang barang lama mereka dan membuat sesuatu yang baru untuk disumbangkan. Program-program mereka sangat bagus. Anda juga harus menonton berbagai saluran TV sehingga Anda dapat mempelajari bagaimana dunia beroperasi di berbagai bidang. Tentu saja Anda memiliki pemikiran sendiri dan karenanya Anda harus menggunakannya untuk menghasilkan ide-ide lebih lanjut. Tetapi jika Anda memiliki berbagai contoh di depan Anda dapat memperoleh panduan lebih lanjut dari mereka. Program-program di NHK sangat bagus karena mereka menunjukkan hal-hal semacam ini. Mereka mengajarkan hal baru kepada anak-anak. Mereka mengajarkan mereka tentang sirkuit listrik dan elektronik lainnya dan menjelaskan apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Mereka membuat banyak program seperti itu. Itu adalah saluran TV yang digunakan orang Jepang untuk mengajarkan anak-anak mereka berbagai hal. Anda harus membuat program serupa untuk mengajarkan anak-anak, oke? Saya yakin mereka juga membuat program-program lain. Saya umumnya melihat bahwa mereka menyajikan berbagai macam program. Mereka tidak menyia-nyiakan slot TV mereka, melainkan menyajikan program-program informatif dan produktif. Oke? Jadi ambillah wawasan dari program-program seperti itu. Selain itu, Anda harus menanamkan pengetahuan sains dan agama kepada anak-anak Anda, karena anak-anak berusia antara 12, 13, dan 14 tahun menonton program-program seperti itu. Anda juga harus membuat beberapa program tentang topik ini. Anda bisa menampilkan ilmuwan Ahmadi yang memiliki hubungan dengan agama. Anda bisa menyajikan teori-teori ilmuwan dan menjelaskan apa yang dikatakan agama tentang hal tersebut. Anda bahkan bisa membuat program seperti itu dengan bantuan cendekiawan lain. Anggota lajnah Anda sangat berpendidikan, beberapa dari mereka sedang menempuh PhD. Para pria juga bisa membuat program seperti itu. Anda harus mencoba membuat berbagai program berdasarkan isu-isu kontemporer yang sedang berlaku saat ini. Anda juga harus mengumpulkan feedback. Ini juga merupakan bagian dari tugas Anda di MTA. Anda harus bertanya apa feedback tentang MTA. Berapa banyak orang yang sebenarnya menonton MTA di berbagai negara? Apa feedback tentang program-program Anda? Berapa banyak orang di Kanada yang menontonnya? Apakah mereka bahkan menyukainya? Anda dapat mengirimkan kuesioner melalui Lajnah Khuddam Ansar bahkan Atfal untuk mengetahui program mana yang diterima dengan baik dan program seperti apa yang diinginkan orang. Dengan cara ini, Anda dapat lebih memahami psikologi dan preferensi mereka dan memproduksi program yang sesuai. Tidak perlu bahwa orang juga menyukai program yang ingin Anda produksi sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Penting untuk melihat apa yang disukai orang dan kemudian mencari tahu bagaimana menyesuaikannya dengan kerangka konten keagamaan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Anda memiliki pekerja penuh waktu, banyak dengan pikiran yang subur. Berikan mereka tugas-tugas ini. Mereka yang dapat memberikan lebih banyak waktu seperti 3 hingga 5 jam di akhir pekan harus dimanfaatkan dengan baik. Demikian pula untuk pria, buatlah program yang bijaksana, produktif, dan selaras dengan minat orang. Ini bukan tentang apa yang Anda sukai, ini tentang mendapatkan feedback tentang apa yang disukai atau tidak disukai orang. Kita menjalankan MTA 24 jam dalam sehari, tetapi jika Anda melihat feedback dari orang-orang, mereka berkata, kami terkadang menonton khutbah Jum'ah dan terkadang tidak. Suatu kali saya bertanya tentang program This Week with Huzur, dan mereka mengatakan bahwa mereka menayangkannya pada segmen berita. Saya memberitahu mereka bahwa Anda mungkin telah menayangkannya di sana, tetapi tidak ada yang menonton berita.
saya memberitahu mereka untuk menayangkannya lagi di slot This Week with Huzur. Ketika mereka melakukannya, feedbacknya adalah kami tidak pernah melihatnya di berita kami, bahkan tidak tahu itu ada di sana. Untungnya Anda menayangkan kembali. Kami selalu menonton This Week with Huzur karena This Week with Huzur adalah program 15 atau 20 menit yang memadatkan semua konten penting dari minggu tersebut, termasuk ringkasan khutbah Jumat. Orang-orang merasa itu bermanfaat. Selain itu, saat ini ambang batas orang untuk menonton program panjang sangat rendah, kecuali jika itu konten yang tidak pantas atau tidak senonoh, itu akan ditonton hingga berjam-jam. Tetapi jika itu sesuatu yang bermakna, mereka berkata kami tidak bisa lebih dari 15 menit. Jadi bahkan mereka yang mengelola media sosial harus membuat konten yang singkat dan menarik berdurasi 2 hingga 3 menit. Konten seperti itu untuk platform media sosial harus diproduksi dari kedua tim. Ini bisa terbukti bermanfaat. Jika tidak, itu hanya rutinitas yang sama seperti datang, duduk, dan memproduksi materi yang sama. Selama mulakat, para peserta juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pekerjaan MTA. Assalamualaikum Huzur, pertanyaan saya adalah, nauzubillah, jika perang nuklir terjadi, bagaimana sistem MTA akan terus beroperasi dalam skenario seperti itu? Dampak bom nuklir kemungkinan tidak akan mencapai satelit, sehingga transmisi akan terus berlanjut dari sini, insya Allah, dan juga dari sana juga. Siapapun yang mampu mendengarkannya akan melakukannya. Di daerah yang masih memiliki listrik atau beberapa bentuk daya, orang-orang akan dapat menonton. Ada beberapa daerah terpencil juga, bagaimanapun juga. Jika perang nuklir terjadi, saya tidak berpikir bom sebesar itu akan dijatuhkan sehingga seluruh dunia akan hancur. Bahkan jika bom yang lebih kecil digunakan, kemungkinan itu untuk intimidasi dengan kekuatan serupa dengan yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Bagian-bagian Afrika dan wilayah lain akan tetap tidak terpengaruh. Jadi program akan terus berlanjut dari sana. Itulah mengapa saya terus menginstruksikan semua orang untuk menyimpan telepon satelit. Mereka harus memiliki telepon satelit bersama mereka. Juga harus ada sistem independen untuk transmisi dan sistem daya cadangan yang terpasang. Dengan itu, tautan langsung dapat dibuat. Dan di luar itu, kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Apalagi yang bisa dilakukan? Huzur, kami telah diberi kesempatan untuk mengerjakan program anak-anak di sini di Kanada. Pertanyaan saya adalah, pelajaran atau kualitas seperti apa yang harus kami masukkan ke dalam program kami sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak dan membantu membangun fondasi yang kuat? Anda perlu melihat apa masalah yang ada di lingkungan Anda sendiri. Pikirkan tentang bagaimana memberikan tarbiyat yang tepat kepada anak-anak. Saat ini anak-anak pergi ke sekolah dan belajar tentang hal-hal yang sangat berbeda dari yang mereka pelajari di rumah, dan Anda tidak bisa secara terbuka membahasnya atau menayangkannya di TV. Dan umumnya sifat banyak Ahmadi adalah mereka cenderung menghindari pembahasan topik-topik tertentu. Mereka ragu untuk berbicara. Kemudian, ketika menyangkut wanita yang membuat program, mereka mungkin merasa lebih enggan untuk membahas topik-topik seperti itu. Sementara itu, beberapa program yang mereka produksi di dunia luar bersifat eksplisit dan tidak sopan. Jadi, Anda harus membuat program yang berfokus pada bagaimana kita dapat membimbing dan melatih anak-anak kita. Mungkin melalui cerita-cerita kecil yang menarik, jadi Anda harus mengeksplorasi hal itu. Itulah mengapa saya selalu katakan, kumpulkan feedback, dapatkan feedback dari anak-anak sendiri dan para orang tua. Saat mulakat berakhir, para peserta berkesempatan untuk berfoto dengan Huzur. Pada hari Senin, 36 pesepeda dari Prancis mendapat berkah berfoto dengan Hadrat Khalifatul Masih. Kelompok tersebut terdiri dari 33 khudam dan 3 ansar yang berangkat pada hari Sabtu dengan sepeda mereka dari Masjid Mubarak di Paris dan tiba di Islamabad pada hari Senin untuk salat di belakang Huzur. Pada malam harinya, mereka diberi kesempatan untuk bertemu dengan Huzur dan berfoto. Itu tadi sorotan dari berbagai kegiatan Huzur yang tercinta minggu lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur ayyadahullahu ta'ala binasiril aziz berbicara mengenai kemenangan Makkah. Huzur menceritakan peristiwa di mana Nabi Suci SAW menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah suci. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar dan Hadrat Ibnu Abbas bahwa pada hari penaklukan Mekah, Nabi Suci SAW memasuki kota suci Mekah dan pada saat itu ada 360 berhala di sekitarnya yang telah ditempatkan pada tiang-tiang. Hubal adalah berhala terbesar dari semuanya dan ditempatkan di depan Ka'bah. Isaf dan Naila berdiri di tempat di mana orang-orang akan menyembelih hewan mereka. Nabi Suci SAW
memegang busur di tangannya dan memegangnya dari ujungnya. Setiap kali beliau melewati sebuah berhala, beliau akan memukulnya di mata dan menyatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Kebatilan memang cepat lenyap. Ketika Rasulullah SAW sampai di Ka'bah dan melihatnya, beliau maju sambil menunggang kendaraannya, memegang tongkatnya, beliau mencium Hajar Aswad dan menyatakan Allahu Akbar. Umat muslim juga mengumandangkan Allahu Akbar. Dan mereka terus mengumandangkan takbir hingga seluruh Mekah bergema dengan suara takbir. Rasulullah SAW kemudian memberi isyarat agar mereka diam. Para penyembah berhala menyaksikan pemandangan ini dari gunung. Nabi Suci SAW melakukan tawaf Ka'bah. Hadrat Muhammad bin Maslamah memegang tali kekang unta. Ketika beliau mendekati Hajar Aswad, beliau menciumnya dan kemudian melakukan tawaf Ka'bah.